kenapa ya? Apa yang terjadi sama Pak Hasan? Kenapa dia pingsan lagi? Pada saat melarikan diri, kondisi Pak Hasan memang sangat lemah. Tapi dia terus berusaha bergerak untuk bisa kabur. Dan akibatnya kondisinya kembali drop. Apa kondisinya bisa membaik dan kembali pulih, Dok? Soalnya istri saya sangat membutuhkan dia. Mungkin untuk saat ini Pak Andre dan Bu Tantri nggak usah khawatir dulu. Karena saya sudah melakukan beberapa tes. Kecuali tes kelumpuhan. Tapi untuk organ bagian dalamnya semua berfungsi dengan baik. Jadi ya kita tunggu saja sampai besok, Pak. Pada saat Pak Hasan sadar, baru kita bisa mengetahui apakah Pak Hasan masih bisa berjalan atau mengalami kelumpuhan. Mudah-mudahan Pak Hasan tidak lumpuh ya, Dok. Lalu, bagaimana ceritanya Pak Hasan bisa sampai ke rumah sakit, Dok? Pada saat tiba ke rumah sakit, Pak Hasan diantar sama supir taksi. Pada awalnya, saya nggak kepikiran untuk menanyakan dari mana Pak Hasan naik taksi. Tapi ketika taksi pergi, saya langsung kejar. Dan saya langsung tanyakan, dari mana Pak Hasan naik taksi itu. Karena saya mau tahu, ketika dibawa kabur, Pak Hasan dibawa kemana aja, Pak? Terus, dari mana Pak Hasan naik taksi itu, Dok? Ini alamat tempat Pak Hasan naik taksi pertama kali. Hampir aja gue kekejar. Cuma perempuan itu yang tahu di mana keberadaan anakku. Pak, perempuan yang tahu di mana keberadaan anakku, ini aku pernah lihat dia di sini, di alamat ini, area ini, Pak. Ya udah, aku akan suruh orangku untuk mengecek rumah itu. Ini bukan cuma sekedar kebetulan, tapi ini benar-benar aneh. Kenapa kok ada orang koma, bukan dibawa ke rumah sakit, tapi malah dijaga di rumah itu? Kita harus cari tahu, Pak. Apa hubungan antara pemilik rumah itu dengan Pak Hasan? Sampai-sampai dia yang merawat Pak Hasan. Kalau begitu, Pak, Papa harus cari
informasi itu sekarang juga. Saya juga akan mengirim perawat untuk mengawasi Pak Hasan. Pak Hasan, besok mudah-mudahan kamu sadar ya. Kita bisa bicara soal anak saya. Kirana, ayo cepet habisin es krimnya, habis kita pulang ya. Kan aku masih mau makan rasa lain. Itu kan kamu makannya udah porsi yang gede, masa kamu pengen nambah? Iya kak, aku mau tambah. Nggak boleh Kirana, nanti kamu sakit perut. Nanti kalau kamu sakit siapa yang disalahin? Kakak kan? Ya aku masih mau makan yang rasa lain. Jadi kamu sebenarnya pengen nambah es krim atau masih pengen di sini? Aku masih mau di sini kak, aku nggak mau pulang. Aku masih mau makan. Kenapa kita harus di sini? Kenapa kita nggak pulang aja? Enggak, aku nggak mau ceritain. Kirana, ayo cerita sama kakak. Kenapa? Enggak, Kenapa? aku nggak mau ceritain ah. Kakak kritikin ya. Kakak kritikin ya. Ngaku sama aku. Apa kamu pengen ngomong apa, ha? Ngaku. Setelah sekian lama aku menikah sama Mas Bayu. Baru kali ini loh, aku ngeliat mereka bercanda dan tertawa lepas seperti itu. Bukan, Sah. Kirana, kamu tunggu sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Hari ini aku harus tahu apa yang sebenarnya mau dibicarain sama Nadia. Di sini Nadia bisa bicara dengan leluasa tanpa merasa takut. Ini kesempatan aku untuk menghabisi manusia itu. Kanza, kamu itu adalah perempuan yang sangat menyebalkan. Kamu selalu saja mengganggu dan menggagalkan semua rencana aku. Harusnya kamu tidak ikut campur. Aku nggak boleh biarin Bukanza ketabrak. Bukanza udah nyelamatin aku dari kebakaran. Aku harus nolongin dia. Nadia, bagus. Aku bisa menghabiskan 2 orang sekaligus. Bukanza! Bukanza, awas, Bu! Astagfirullah. Mama, kakak. Ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa kok Mas. Kamu nggak hati-hati ya, Bu? Iya, makasih. Kurang ajar. Ngapain si Nadia itu ngebelain Kanza? Hah? Ngapain dia nolongin segala?
jangan kesini, bahaya. Mama kena dia. Mama. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Yuk ke sana. Dani. Ya. Aku harus memanfaatkan Dani. Bu, Ibu keras kepala banget sih, Bu. Makanya dari kemarin aku nggak mau cerita sama Ibu karena aku tahu akhirnya tuh bakal kayak gini, Bu. Tapi kamu harusnya cerita. Kamu harusnya berbagi masalah kamu. Kamu tuh nggak sendirian, Nadia. Kamu masih punya ibu, kamu punya papa kamu. Jangan lakuin apapun, Bu. Ada apa sih? Kayak orang itu harus dihentikan deh. Enggak, Bu. Ibu nggak bisa menghentikan dia, Bu. Kak, kakak jangan marah-marah sama mama. Mama pengen buat yang terbaik buat kita. Kirana, kamu itu masih kecil, Kirana. Kamu nggak paham masalah ini. Ini kamu diem aja deh. Nadia. Kita jalan ya. Tante mau ngapain lagi sih? Nanti aku jelasin rencananya. Halo? Halo, Tante. Kita ketemu di luar sekarang ya. Halo, ada apa? Jadi begini Tante. Kanza itu dengan Nadia sekarang sudah berdamai. Dan mereka berdua itu sekarang entah di mana. Mereka sembunyi. Aku juga nggak tahu ada di mana. Jadi kita sekarang mesti merencanakan strategi baru lagi dari awal. Jadi aku minta Tante datang ke alamat yang nanti aku kirim. Ya. Oke Tante. Makasih. Apa sih maunya nenek itu? Pakai ngawasin masak segala. Ibu. Maaf, Ibu mau kemana? Sejak kapan kamu peduli sama ibu? Kamu kan sudah sibuk dengan istri kamu yang baru itu. Sudah nggak ada yang peduli sama ibu lagi. Ibu. 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 Ibu tunggu. Ibu. Ibu tunggu. Ibu.
Kenapa ya? Aku jadi punya firasat buruk seperti ini. Pak, Dani ada? Sepertinya nggak ada. Kenapa? Kenapa kamu cari Dani? Ini ada apa? Mas, lebih baik kita ngomong di dalam aja. Ayo. Dani kemana sih? Nadia, ada apa? Kenapa kamu cari Dani? Pak, Dani udah kecucu otak nggak Pak sama Tante Laura? Apa? Laura? Untuk apa? Dia nggak punya tujuan untuk ngajar kami, Pak. Dia punya tujuan lain tapi aku nggak tahu apa. Mas, mendingan kamu telepon Dani aja, Mas.